Karena yang kita paling khawatir kalau segala sesuatu yang jelek itu mendekat pintu utama kita. Kenapa kita harus menjaga pintu utama, Sesa? Karena pintu utama analoginya adalah mulut, tempat kita mengkonsumsi, memasukkan makanan. Kalau mulut nggak dijaga, nggak ada makanan yang masuk, kita lelah ya, lemah ya. Berarti rezeki nggak datang dong ya. Nah kalau pintu utama menjadi gelap, sinar nggak masuk, udara nggak masuk, itu jelek. Jadi harus diperhitungkan apakah pemasangan pergola tadi ya itu membuat rumah tadi kehilangan udara atau cahaya. Pintu kita itu berhadapan dengan pintu jemuran. Terus kalau kita buka di depannya itu pas tengah-tengah atap rumah. Nah ini yang nggak boleh gitu. Kalau saya siaran tadi, karena sudah masuk di program Sonora Feng Shui, saya langsung saja menyapa the one and only untuk narasumber kita di program malam hari ini. Malam untuk Kang. Selamat malam ya, juga, Gin. Selamat malam dong. Kang, apa kabar? Selalu dong. Selalu always. Iyalah, betul lah. Kang, Sonora Feng Shui nih, itu udah banyak nih sahabat Sonora yang mau konsultasi, tapi sebelum kita makasih yang jawabin, nanti yang bantu jawab pertanyaan dari sahabat Sonora via WA, kita ngobrolin yang ramai di YouTube dulu ya Pak Kang ya? Boleh dong. Apa nih Pak Kang yang lagi ramai diperbincangkan? Ini loh, ada juragan ya, yang hokinya luar biasa. Kalau nggak hoki dia nggak tulis nickname dia, 99 top lagi. Hokinya 0,01% doang yang enggak nih Pak Kang? Iya, 99 top gitu ya. Dia bertanya pada video tanya jawab 035, rahasia leluhur agar rezeki meningkat terus. Kalau kita selalu hormat dan mengikuti apa yang disampaikan oleh leluhur sebagai sebuah kebijakan, tentulah kita nggak akan hidup susah. Paling nggak mesti ada jalannya toh. Nah dia bertanya begini nih, kalau cermin Patkwa, Patkwa tahu nggak nih, Sesa? Saya pernah dengar tapi lupa Pak Kang. Patkwa itu cermin yang persegi 8. Yang di dekat pintu ya biasanya ya? Betul, iya. Ya. Ditaruh, kalau cermin Patkwa ditaruh posisinya di pinggir tembok atas sebelah pintu masuk, boleh tidak dia bilang. Karena kalau di atas pintu masuk, posisinya tidak tengah-tengah, ketutupan sekat tembok, daya tangkapnya tidak luas. Ya mau di mana aja sih naruhnya boleh-boleh aja ya saya. Cuma yang jadi pertanyaan kan sebetulnya cermin Patkwa itu kan punya tujuan dong ditaruhnya toh. Betul. Untuk menangkal pengaruh jelek yang datangnya dari luar. Ya, ada deraan energi biar tertangkal keluar. Nah, kemudian mau ditaruhnya di tembok, di ujung tembok nih, ditaruh di posisi di pinggir tembok. Nah, apa yang mau ditangkal di situ gitu toh. Kalau nggak ada yang perlu ditangkal kan nggak perlu memasang cermin Patkwa dong ya. Nah, kalau misalnya ada deraan itu, yang kita paling khawatir deraan energi jelek itu ke pintu, Sesa, terutama pintu utama. Jadi kalau memang itu tertuju ke pintu, ya naruh cerminnya jangan di tempat yang jauh dari pintu dong ya. Tadi kan Sesa udah bilang tuh, dekat pintu gitu. Jadi sebaiknya di atas pintu gitu ya. Karena yang kita paling khawatir kalau segala sesuatu yang jelek itu mendekat pintu utama kita. Kenapa kita harus menjaga pintu utama, Sesa? Karena pintu utama analoginya adalah mulut. Nah, hebat saya. Mau bilang pintu udah di dulu ya Mas Sesa. Mulut ya, tempat kita mengkonsumsi, memasukkan makanan. Kalau mulut nggak dijaga, nggak ada makanan yang masuk, kita lelah ya, lemah ya. Berarti rezeki nggak datang dong ya. Betul. Nah masih seputar cermin nih.
ditanyakan oleh Andreas Ray. Juragan nih, juragan. Ya, Juragan Andreas Ray bertanya pada video yang sama ya, tanya jawab 035. Kalau tetangga depan rumah saya, jendelanya pasang jendela rumah. Nah, ini saya juga bingung, ini mungkin 2 kali ngetik kali dia. Kalau tetangga depan rumah saya, jendelanya pasang jendela rumah, pakai cermin datar. Jadi jendelanya mungkin bukan dilapisi oleh, bukan kaca yang tembus pandang, tapi dipasang cermin ya, atau mungkin di atasnya dipasang cermin begitu ya. Nah, apakah itu ada efeknya terhadap rumah saya? Makasih Pak Kang. Tadi kita sudah bahas kan, kalau ada energi negatif mendera ke pintu utama kita toh. Nah, kalau cermin itu tidak menghadap ke pintu utama kita, kalaupun ada dampak jelek, misalnya karena ada sesuatu hitungan ya yang memungkinkan dia menarik sesuatu atau menangkal sesuatu dari rumah kita, tentu saja tidak ada masalah bagi kita, kecuali cermin tetangga itu betul-betul menghadap ke pintu utama kita. Sesa ya, kita lanjut ya. Lanjut Pak Kang. Ada HSHS bertanya pada video saci pintu putar, geser, lipat, jendela bukit ya. Pak Kang, sekarang ada tren katanya. Trennya itu desain area carport dibuat tertutup. Oke. Tidak kena hujan dan panas. Dari pagar rumah sampai ke teras dan pintu ruang tamu, dia bilang dipasangin. Tren desain area carport ditutup katanya. Jadi maksudnya dipasang pergola kali ya di atasnya ya. Sehingga pintu pagar rumah jadi seperti pintu garasi yang sebelumnya adalah carport ya. Kalau garasi kan area yang tertutup di satu ruangan ya saya. Carport itu kan adalah area yang terbuka. Iya. Nah, ada yang kemudian dipasangin pergola di bagian atas, ada juga yang tidak gitu ya. Nah, ini mungkin dibilangnya tren desain area carport dibuat tertutup. Nah, kalau dibuat tertutup dia memakai dinding, ya berarti ada satu kesalahan Sesa. Kalau dia memakai dinding yang masif, itu kan memungkinkan pintu utama berada menjorok di bagian dalam dong ya. Karena garasinya, carport yang tadinya adalah halaman menjadi garasi dan menjorok ke depan dong. Iya. Dan itu pun tampaknya nggak dapat izin dari Pemda ya. Karena melanggar GSB itu, garis sepadan bangunan. Tetapi kalau dia itu hanya pergola biasanya nggak kenapa-napa. Nah, kalau bicara pergola nih Sesa, ada yang dari aluminium pergola itu ya, ada yang dari kaca, ada yang dari plastik fiber ya, ada juga yang di beton Sesa. Nah, yang jadi masalah Sesa, sebaiknya dia bilang kan nih, sehingga pintu pagar rumah jadi seperti pintu garasi yang sebelumnya adalah carport dan itu mencapai teras dan pintu ruang tamu. Nah, kalau gitu kan berarti nutupin atas bagian daripada pintu utama dong. Nah, kalau pintu utama menjadi gelap, sinar nggak masuk, udara nggak masuk, itu jelek. Jadi harus diperhitungkan apakah pemasangan pergola tadi ya itu membuat rumah tadi kehilangan udara atau cahaya ya. Itu sih bukan tren desain area yang baru ya, dari zaman dulu orang juga udah buat yang seperti itu sih ya. Yang penting harus ada udara yang masuk ke pintu utama, begitu juga dengan cahaya ya. Kalau itu bisa dikondisikan demikian ya nggak masalah ya. Ada F5 Now bertanya pada video saci pintu putar, geser, lipat, jendela bukit. Sekarang kan ada pintu solid engineering katanya nih Sasa. Oke. Pintu solid engineering itu artinya pintu solid yang dibikin nih. Dia nggak solid beneran nih sebetulnya. Oh. Ya, jadi dia bilang sih pintu yang dibuat di pabrik menggunakan beberapa jenis kayu yang dipres. Jadi entah itu bubuk kayu, entah itu lapisan kayu ya.
Jadi sebetulnya sih nggak beda sama teakwood atau triplek gitu toh. Cuma sekarang ini dipresnya seolah-olah sebagai satu batang kayu, Sesa. Oh ya, Kak, gabungan gitu ya Pak Kang ya? Betul, ya lebih bagus tampilannya ketimbang teakwood ataupun triplek begitu ya. Iya. Nah, bagaimana pandangan Feng Shui penggunaan pintu solid engineering seperti ini dibandingkan dengan pintu kayu solid ya? Sebetulnya sih boleh-boleh aja ya. Pintu kayu itu dipres dari bubuk kayu atau dipres dari lapisan kayu, ya nggak masalah ya. Kita misalnya menggunakan pintu dengan pintu kayu yang misalnya pintu itu kita batangnya itu adalah papan ya yang dibelah dua, kemudian ditempelin triplek, itu juga nggak masalah kok, Sesa. Itu tetap pintu kayu gitu ya. Tetapi pintu yang paling bagus adalah pintu yang betul-betul solid gitu. Bukannya gabungan ya? Bukan. Ya, tetapi ya bukan berarti pintu yang semacam tadi itu dari triplek, dari solid engineering menjadi jelek. Cuma nilainya agak sedikit kurang lah ya. Kalau kita ya yang seperti ini sih sebetulnya boleh cincai lah, boleh oke-oke aja. Tapi kalau memang mau yang betul-betul terbaik, ya cari kayu yang betul-betul solid gitu ya. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi Pak Kang, boleh. Ada Juragan apa Juragin? Yasmin Diva. Juragin kayaknya Pak Kang. Begitu ya. Pada video saci pintu putar geser lipat jendela bukit, dia bertanyanya. Salam Pak Kang katanya. Salam juga ya buat Yasmin Diva dan keluarga dan sahabat semuanya deh. Mau tanya katanya soal pintu geser. Kamar tidur utama saya memakai pintu geser. Pintu sliding nih yang dimaksud ya. Karena luas kamar mentok dengan lebar tempat tidur, dia bilang ya, mentok dengan lebarnya terbatas dah gitu ya. Sehingga tidak memungkinkan memakai pintu buka, maksudnya pintu swing nih. Ya. Bagaimana solusinya Pak Kang? Dan apa ada pantangannya kalau kamar tidur utama memakai pintu geser? Begini, Juragin Sesa ya, Juragin Yasmin nih, Yasmin Juragin nih ya, Yasmin Diva. Bahwa memang sebaiknya pintu yang bagus itu adalah pintu swing. Ya, dia kenapa bagus? Karena dia tegar gitu. Jadi ada engselnya yang terbuka ke dalam. Bahkan untuk membuka keluar aja nggak bagus, Sesa. Ya, karena kalau dibuka keluar itu berarti pemborosan terjadi ya. Nah kalau pintu geser nggak bagusnya kenapa, Sesa? Karena dianggap nggak kokoh gitu. Dia bergeser-geser, jadi keuangan pun nggak menentu begitu ya. Jadi dari zaman dahulu orang memang menghindari pintu semacam itu. Bahkan daripada pakai pintu geser, orang dahulu dia pakai aja itu apa, gorden aja udah gitu. Ya toh? Jadi pintu geser itu sebetulnya lebih jelek daripada gorden. Ya, nah, tetapi kalau tempatnya nggak ada, ya nggak bisa apa-apa ya. Nah, kemudian solusinya gimana? Ya nggak bisa lah kita kasih solusi kalau tempatnya memang terbatas gitu ya. Karena yang bagus adalah di swing membuka ke bagian dalam ya. Tapi ya nggak masalah lah. Nanti kalau udah ada kemajuan barulah dibuat yang lebih besar yang dengan pintu yang swing ke bagian dalam. Masih seputar ruang tidur utama nih, Sesa. Yang bertanya ini juga gini ya. Ami Rahmi bertanya pada video tanya jawab 036 rezeki tangga. Pak mau tanya katanya, bagaimana kalau kamar utama berada di lantai 2 dan kamarnya paling belakang rumah. Di depan pintu kamar berhadapan dengan pintu yang mengarah ke tempat cuci pakaian dan jemuran. Apakah ada dampaknya? Nah, jadi kalau kamar utama ada di lantai 2 di paling belakang, boleh nggak sih kira-kira ya Juragin Sesa? Wah, saya tadi tanya nih. Nggak kira-kira aja? Kira-kira? Nah, boleh nggak? Nggak deh kayaknya Pak Kang.
nggak ada masalah sih, nggak Nggak benar. ada masalah ya. Salah kan setan apa kan? Enggak kan, bener, nggak ada masalah maksudnya. Ya, nggak ada masalah. Jadi mau di depan, mau di belakang, kamar tidur utama boleh Nggak gitu ya. masalah. Oke. Nggak ada. Memang kalau secara umum perhitungan nih, bahkan orang tua tuh harusnya di depan, anak di belakang, jangan dibalik. Tetapi dalam perhitungan yang khusus itu nggak seperti itu sih, ya. Bisa aja kamar tidur utama adanya di belakang dan anak-anak di bagian depan, itu bisa terjadi ya. Oke. Nah kemudian jadi masalahnya yang dia tanya, di depannya itu ada pintu yang mengarah ke tempat cuci Iya. pakaian dan jemuran, boleh nggak? Nah kalau pintunya itu berhadapan dengan pintu kamar, tentunya harus simetris ya. Kita pernah bahas pada minggu lalu itu ya. Minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, silakan dibuka kembali videonya ya untuk sahabat Sonora yang mau menyimak masalah pintu tersebut. Nah, yang kita harus pikirkan adalah kalau kemudian pintu kita itu berhadapan dengan pintu jemuran, terus kalau kita buka di depannya itu pas tengah-tengah atap rumah. Nah, ini yang nggak boleh gitu. Jadi ya kalau cuma tempat jemuran aja nggak masalah. Tapi kan ada orang yang bangunnya cuma bagian belakang doang nih Ji, Sesa. Jadi rumahnya tuh 1,5 lantai. Jadi di bagian belakang dibangun, depannya ada tempat cucian, depannya lagi ada atap bangunan tuh. Nah, atau hubungannya tadi tengahnya sebaiknya jangan tembus ke pintu utama gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Boleh Maka. Boleh. Ada Juragan nih sekali ini. Oke, Juragan. Ada Akyong. Ya, Juragan Akyong bertanya pada video Sehayuan mendulang nama baik, jabatan, dan kekayaan. Salam sehat bahagia. Mau tanya Pak Kang, apakah boleh pusat sektor dikasih lampu nonstop untuk meningkatkan unsur tanah? Terima kasih Pak Kang. Paham nggak nih pertanyaan nih? Enggak, saya pasti nggak paham Pak Kang. Nih, maksudnya nih dia tanya nih. Ini kalau rumah kita bagi 9 ruangan nih. Misalnya rumah itu 9 kali 9 meter. Kalau kita bagi 3 ke samping, 3 ke belakang, itu kan terdapat 9 ruangan kan? Betul. A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu toh. Nah, di bagian tengah titik E itu ada titik sentral kan, titik pusat. Dia mau kasih nyala lampu. Karena titik pusat itu Sesa adalah tempatnya unsur tanah, seperti juga timur laut dan barat daya. Oke. Itu tempat tanah. Nah, pusat ini kalau dia kasih lampu terus, boleh enggak dia bilang supaya tanahnya menguat? Tentu saja boleh dong ya, jawabannya boleh. Nah, kenapa saya jawab boleh Sesa? Karena pancaran sinar lampu tersebut akan membuat tanah, begitu Sesa. Ya. Jadi karena lampu itu kan boleh bilang api. Api membakar dan sisa bakaran menjadi tanah. Jadi tanahnya menjadi menguat. Nah, ini jawaban ini tentu saja bersifat umum. Kenapa saya jawab bersifat umum? Karena kita mesti lihat dari komposisi elemen, khususnya komposisi elemen kepala keluarga Sesa. Nah, kalau unsur tanahnya aja udah banyak, terus kita tambah lagi unsur tanah, kan tanahnya kelebihan. Lebih-lebih, benar. Iya. Nah, kalau tanah udah kelebihan, yang terjadi bukannya yang bagus lagi Sesa. Segala sesuatu nggak ada yang boleh kelebihan, nggak bagus gitu. Ya, terlampau itu jelek gitu. Jadi makan ya, kalau kita kurang makan, kita kelaparan, kita kebanyakan makan juga nggak bagus. Iya. Ya. Jadi yang terlalu itu jangan sampai nggak boleh ya. Nah, jadi kita mesti lihat komposisinya. Boleh nggak nih kita memasang lampu pada sentral? Kecuali memang pada tahun tertentu di mana untuk menguatkan sionya gitu ya. Itu ada perhitungannya. Jadi kalau pada buku yang saya tulis pada setiap tahun, saya suka tulis tuh, nyalakan lampu pada sentral rumah. Tujuannya pada saat itu untuk menguatkan unsur tanah dia gitu. Ya. Jadi kalau tidak, tolong diwaspadai, jangan sembarangan gitu ya. Jadi paham ya saya? Oke, saya mau membahas yang terakhir nih. Boleh. Ada Andi Ahmad
ya Jugagan. Jugagan. Dia mengasih nickname tambahan 1407 katanya. Siap. Dia bertanya pada video Seheyuan mendulang nama baik, jabatan, dan kekayaan. Salam sehat dan sejahtera Pak Kang. Izin bertanya katanya. Kita berharap juga sahabat Sonora, Andi Ahmad, Akyong, semuanya deh ya, terutama yang sekarang lagi nguping nih. Juga semuanya kita harapkan selalu sehat, sejahtera ya, keluarga harmonis. Izin bertanya, saya tidak tahu masalah kelahiran saya, dia bilang. Yang saya tahu cuma harinya dan waktunya. Yang mau saya tanyakan masalah karir, rumah, kesehatan, dan usaha. Kalau ini ditanyakan lewat WA, pasti juga nggak akan dibacakan oleh Sesa. Nggak lengkap datanya ya. Nah, saya juga nggak bisa menelaah gitu ya, kecuali dengan parameter yang lain. Kecuali kita bertemu muka, mungkin saya bisa lihat dari penampilan wajahnya gitu kan, dari nada suara dan segala macam ya. Jadi banyak tinjauan lain yang bukan berdasarkan hitungan matematika feng shui gitu ya. Nah tapi kalau kita bertanya berdasarkan yin yang 5 unsur, kita nggak bisa menjawab karena kita butuh data kelahiran. Bahkan hitungan Jawa sekalipun itu hari harus ada hari pasangannya juga kan. Ya misalnya Kamis Kliwon, Kamis Pon gitu loh. Jadi iya nggak bisa tuh tanpa cuma harinya doang. Ya. Nah jadi tolong dipahami kepada sahabat Sonora, kalau mau bertanya tolong dilengkapi selengkap-lengkapnya gitu ya. Nah kalau pertanyaan yang seperti ini tentu saja saya susah menjawabnya ya, kecuali satu ketika kita bertemu ketika webinar atau ketika kita seminar gitu ya. Mungkin dengan melihat langsung kita masih punya pandangan dari sudut pandang yang berbeda, bukan dari analisis yin yang 5 unsur yang berdasarkan data kelahiran ya. Nah, kalau mau bertanya yang pribadi seperti itu, tolong diajukan langsung ke Radio Sonora pada setiap Jumat malam jam 19 waktu Indonesia Barat. Caranya bagaimana, Sesa? Caranya sahabat Sonora langsung aja ketik feng shui, terus nama Anda, kemudian tanggal, bulan, tahun, dan jam lahir Anda. Ini harus komplit ya, supaya Pak Kang juga bisa ngebantu ini untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Sonora. Kemudian juga disampaikan pertanyaan apa nih yang mau ditanyakan ke Pak Kang. Itu tadi. Pak Kang, sambil juga nih bridgingnya udah cakep, kayaknya kita harus break dulu nih Pak Kang. Oke, tapi walau bagaimanapun kita harus berterima kasih atas kepedulian Jugagan Andi Ahmad 1407 dan sahabat Sonora yang lainnya. Kita akan berlanjut setelah break tentunya. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sudah selesai break, berarti saatnya saya bacakan lagi sahabat Sonora untuk
Pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kami 081211292200. Maka? Iya. Wih, ternyata sudah ready, sudah siap. Oh, selalu. Ya? Oke. Oke, yang sudah masuk ini ada dari Pak Kuswanto di Ambon. Widih, jauh nih dengerin dari Ambon ini Pak kan? Betul. Namanya Pak Kuswanto, mantap. Oke. Lahirnya tanggal 29. Tanggal 29 bulan 6. bulan 6 Tahunnya 1959. 1959. Betul. Jam lahirnya Pak kan? Jam 2:13 subuh. Jam 2:13. Oke. Begitu. Ya. Pertanyaannya, ini nanti ada 2 pertanyaan ya Pak kan? Oke. Pertanyaannya, usaha apa yang cocok? Kemudian rumah hadap mana yang cocok? Oke. Kalau yang cocok itu, yang paling cocok yang berunsur api dominan ya. Jadi kalau Juragan Kuswanto ini satu ketika ngajak kita pergi makan nih, kita jangan tolak. Oke. Kenapa? Taste-nya itu luar biasa gitu ya. Jadi kalau dia buka restoran juga bagus. Karena dia nggak akan mungkin mengambil tukang masak yang jelek gitu ya, taste-nya gitu ya. Nah, jadi itu salah satu bidang berunsur api dominan. Nah, kemudian bidang yang menjanjikan pula adalah yang campuran api dengan logam. Ya, atau yang ketiga pilihan yang berunsur logam dominan ya. Namun saya berharap pertanyaan ini tidak akan menjadi sia-sia gitu. Kenapa saya bilang tidak menjadi sia-sia? Karena satu ya, kelemahan Juragan Kuswanto ini dia nggak berani menetapkan tujuan ya, gongnya gitu ya. Setiap orang mau suksesnya luar biasa gitu ya. Nah, dia untuk bikin satu target yang luar biasa tinggi berat gitu. Itu satu. Yang kedua, keyakinannya dalam berbisnis juga lemah gitu ya, gampang hanyut terbawa hasutan. Nah, kalau 2 ini bisa dia tanggulangi dengan baik, kemajuannya bakalnya cepat gitu ya. Nah, tentu saja kalau rumahnya juga sesuai, misalnya menghadap ke timur laut atau ke timur. Iya, sudah. Oke, itu rumah sudah, usaha udah. Sama pertanyaan lagi nih Pak kan, soal rezeki Pak Kuswanto di tahun 2023 ini seperti apa? Karena tahun 2023 mau jual rumah, apakah bisa terrealisasi terjual? Kalau jual rumah, dia memang nggak cocok jualan rumah gitu ya. Jadi tentu saja sebaiknya minta ke bagian yang cocok, dalam hal ini ya tentu sama brokernya dong ya. Kalau dia jual sendiri agak berat gitu ya. Nah, kalau berapa besar potensi keberuntungannya, tentunya setiap orang berbeda walaupun sama-sama bersio babi ya. Pak Kuswanto ini juga Juragan Kuswanto bersio babi ya. Walaupun sama, beda gitu penanganan pengendalian rezekinya pun, peluangnya pun pengendaliannya berbeda. Nah, untuk itu tentu saja perlu menyimak buku Tahun Kelinci ya. Tahun Kelinci Air 2023, Imlek 2574 ya. Sebentar lagi terbit kok. Sudah dikasih pengumuman dulu ya Pak Gang ya? Iya, tapi belum terbit sih, lagi dalam proses cetak kalau nggak salah. Iya. Pak Gang. Oke. Ini masih dari Pak Kuswanto tadi udah aman ya Pak Gang ya? Sudah dong. Oke, nah ini masih dari Pak Kuswanto kan tadi saya bilang ada 2 pertanyaan nih. Jadi dari Pak Kuswanto sama ada dari anaknya. Ya. Namanya Howi, pakai W. Howi laki perempuan? Kayaknya cowok deh Pak Gang. Kalau cewek salah loh kita ya. Oh iya benar. Mendingan ditanya dulu deh. Nah nih coba nih Pak Kuswanto nih mungkin yang lagi mendengarkan juga boleh kali ya dibantu anaknya ini Howi. Jadi kelaminnya apa nih? Perempuan ataukah laki-laki? Boleh dibantu ya supaya kita ke tempat lain dulu deh. Jawabnya juga tepat gitu ya Pak Kang ya? Betul. Oke. Mungkin sambil nunggu mau ke yang lain dulu Pak Kang? Sebaiknya begitu, kita jangan buang waktu deh. Siap. Lanjut, ini yang sudah masuk juga dari Edwin. Juragan Edwin. Oke. Juragan Edwin
lahirnya 8 Mei 8 bulan 5 tahun 1992. 1992, iya. Jam lahirnya jam 8.40 pagi, Pak Kang. 8.40 pagi. Betul. Oke. Pertanyaannya, handicapnya apa? Kemudian usaha yang cocok apa? Sama rumah yang cocok ini ada mana, Pak Kang? Oh, dia udah ambil bokongan nih ya. Betul. Kalau kita bicara handicap ya, Edwin ya perlu paham bahwa sionya sio monyet, kemudian unsur bawaan lahirnya adalah air sehingga disebut sebagai monyet air ya karena siklusnya air. Tetapi ternyata air bukan yang dominan. Yang dominan pada dirinya adalah logam dan api justru ya. Oleh sebab itu Edwin termasuk orang yang keras kepala dan agak sedikit arogan. Ini yang perlu diwaspadai agar jangan sering mencuat ke permukaan terutama ketika berbisnis ya. Ya, berbisnis dalam konteks ini tentu saja walaupun berusaha sendiri ataupun bekerja pada orang lain ya. Itu tentu saja perlu dijaga ya, karena kalau keras kepalanya keluar, apalagi kalau sampai dendam, rezeki yang dia tuh sebetulnya cukup bagus loh ya. Itu bisa bubar nanti tuh rezeki ya. Nah, jadi itu handicapnya yang perlu diwaspadai. Nah, handicap lainnya adalah yang perlu ditingkatkan kedisiplinannya dan prinsipnya yang suka gampang terhanyut oleh orang lain ya. Nah, oleh sebab itu saya berharap Edwin lebih sering memakai baju warna hijau ya. Kalau bisa 2 tahun ke depan jangan ganti. Ya. Lama juga nih harus beli baju baru nih, Pak Kang. Iya, tapi hijau kan boleh macam-macam. Oh iya benar. Hijau kembang, hijau batik gitu ya. Yang penting dominannya. Hijau ya, dominannya hijau ya, Pak Kang. Dominannya hijau. Oke. Kemudian bidang bisnisnya dia tanya ya. Ada beberapa, tapi saya nggak mau sebut semuanya karena yang lambat ngapain saya sebutkan gitu ya. Yang bagus tuh yang berunsur kayu dominan dan atau berunsur logam dominan. Ada lagi yang ditanyakan? Rumah yang cocok ada mana, Pak? Rumah yang cocok sebaiknya menghadap ke timur laut ke barat daya. Oke, langsung kejawab semua nih tiga-tiganya sama Pak Kang. Iya. Ini juga kita harus break nih, Pak Kang. Oke. Ya, nanti ini dari Pak Kuswanto tadi sudah menjawab ya untuk Howie, nanti kita lanjutin ya, Pak Kang ya. Boleh. Oke, siap. Dan untuk kalian sahabat Sonora tetap bersama kami hanya di Sonora Sansui. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Segmen terakhir untuk Sonora Sansui, sahabat Sonora Pak Kang. Iya. Kita tadi masih ada kurang satu lagi nih Pak Kang untuk anaknya Pak Kuswanto nih. Oke. Howie tadi belum ya. Siapa namanya? Howie. H.O. Hotel, Omega, W, Iya. apa, sama I, Howie. Oke. Laki perempuan? Ini sudah dijawab, laki-laki. Ambil keliru. Tanggal lahirnya Pak Kang, tanggal Ya. 30. Tanggal 30 Bulan 4. bulan 4 Tahun 2004. tahun 2004. Betul. Oke. Jam lahirnya jam 5:45 pagi. 5.45 pagi. Pertanyaannya ini untuk si Howie, usaha yang cocok apa Pak Kang? Kemudian sama rumah ada mana yang cocok? Howie ini sio monyet ya.
Sama bapaknya ada ciong, tapi ciongnya ciong kecil ya. Tapi cara berpikirnya mereka tuh sama lah. Jadi kita nggak khawatir. Cuma satu hal yang perlu Juragan Kuswanto sampaikan dan diingatkan betul untuk Howie. Howie ini suka sok tahu gitu. Ya, jadi apa-apa dia yang lebih tahu, dia lebih kuasa, dia lebih hebat. Walaupun mungkin dia nggak sadar gitu ya. Nah, ini walaupun dia tuh misalnya bicaranya kalem, tapi tentu kalau berasa hebat orang akan berasa dong ya. Nah, ini yang menjadi hambatan dia. Kalau ini bisa dibuang nih, kecepatannya Howie untuk menjadi orang sukses, bapaknya sih nggak ada apa-apanya gitu ya. Jauh dibanding Howie gitu, luar biasa dia ya. Nah, tetapi tentu saja kita mesti mulai dari sekarang dong ya. Nah, di tahun ini aja Howie itu sebetulnya walaupun Ciong tuh potensinya bagus gitu. Kalau dia sudah berbisnis daripada sebelumnya, tetapi mudah-mudahan dia masih kuliah tuh ya. Nah, kalau dia kuliah, dia harusnya mengambil kedokteran ya, paling cocok dia. Kedokteran, dokter anak, kandungan, dokter kecantikan. Iya, cuma sayangnya Howie itu males gitu ya. Ini yang perlu dipacu ya, malesnya, disiplinnya itu yang lemah. Nah, kalau ini dikuatkan, yang penting nanti bisnisnya Howie, walaupun dia bukan dokter, ya, walaupun dia bukan dari misalnya sekolah teknik sipil, dia tuh bisa aja untuk bergelut di bidang properti misalnya ya. Jadi bidang bisnisnya itu yang bidang berunsur tanah dan air atau campuran daripada tanah dan air. Ada bidang lain, saya nggak mau sebutkan karena lambat gitu. Apalagi yang ditanya? Oh, posisi rumah ya. Posisi rumah sama bapaknya. Oh, sama-sama kayak Pak Kuswanto ya? Betul. Oke, siap. Berarti untuk Pak Kuswanto sudah aman ini ya. Lanjut lagi Pak, kita yang lain. Oke. Boleh. Lanjut. Tadi ada Juragan, sekarang gantian Juragin. Iya. Juragin Lindawati. Tanggal lahirnya tanggal 2. Sebentar. Lindawati ya. Lindawati. Lindawati tanggal 2. Tanggal 2. Bulan 7. Bulan 7. Tahun 1989. 271989. Betul. Jam lahirnya jam 18:05 sore, Kakak. Oke. Pertanyaannya, pada banyak nanya arah rumah nih. Arah rumah yang bagus sama usaha yang bagus dan juga cocok apa, Kakak? Arah rumah yang bagus. Tentu saja kalau Lindawati sorangan baik ya, tidak single sendirian, itu baru bisa dipakai. Kalau enggak tentu saja harus mengacu kepada kepala keluarga dong ya. Ya, bisa menghadap ke selatan atau ke barat gitu ya, barat laut ya. Kemudian bidang bisnisnya ya. Iya, yang cocok apa? Kayu, api, logam dominan atau campuran daripada ketiganya itu. 2 ataupun 3. Oke, siap. Ya, jadi bisa campur kayu api, bisa kayu logam, bisa api logam gitu ya. Oke, berarti sudah semua nih ya untuk Juragin Lindawati ya. Iya, jadi bidang apa aja lihat di buku ya. Siap. Oke. Lanjut Pak Kang, ada lagi nih Pak Kang. Iya. Oke. Ini mau nanya untuk anak. Iya. Ada ibu bertanya untuk anaknya. Kayak lagu ya Pak Kang. Ada 2 anaknya. Valdo, laki-laki. Valdo pakai F, pakai V. Pakai Victor. Iya, Victor. Valdo. Laki-laki. Iya. Lahirnya tanggal 10. Tanggal 10. Bulan 1. Bulan 1. Tahun 2015. Oke. Jam lahirnya Pak Kang 21:15. 21:15 ya. Malam. Oke. Kemudian Rin. Rin. Perempuan. Tulisannya? RIN. RIN. Oke lah. Ya. Perempuan, lahirnya Oke. tanggal 31. Tanggal 31. Bulan 1. Bulan 1. Tahun 2019. Oke. Jam lahirnya Pak Kang jam 9:30 pagi.
9.30 pagi, oke. Oke. Si Juragan Mersil ini mau bertanya, Pak Kang. Kalau nanti anak saya sudah besar, bagusnya sekolah di bidang apa dan memakai baju apa, serta unsur dominannya apa, Pak Kang? Ibu yang baik ini bertanya. Sekolahnya kalau untuk Valdo itu lebih cocok ke teknik mesin, teknik industri, teknik komputer ya, bidang metalurgi paling cocok. Ada pilihan lain, misalnya ke kuliner ya, ke teknik IT gitu ya, ke kimia, tapi itu perkembangannya nanti setelah dia bisnis menjadi lambat. Itu untuk Valdo ya. Untuk Rin, ini sebetulnya harusnya namanya lebih lengkap, lebih bagus ya, tapi ya nggak apa-apa. Dia cocoknya untuk ke bidang kuliner, cocok ya. Kemudian dia juga cocok ke bidang minuman atau ke bidang teknik kimia, teknik informatika. Kemudian ada lagi? Pakai baju warna apa, Kang? Oh, kalau untuk Valdo boleh dibilang nggak ada yang disarankan. Cuma kalau boleh baju warna gelap ya, yang lebih dia sukai itu hitam biru, hitam abu-abu biru agak dikurangi ya. Sedangkan untuk Rin sebaiknya warna kuning atau coklat dikurangi juga gitu ya. Dan Rin harus dipacu walaupun dia tuh seorang yang disiplinnya tinggi, tapi kalau kita tidak mengarahkan, kita takut dia menjadi seorang yang perfeksionis ya, yang dikhawatirkan nanti itu menghambat perkembangannya sendiri gitu ya. Dan juga jangan dibiarkan dia terlalu diam di tempat gitu ya. Ajak dia untuk lebih banyak beraktivitas di luar misalnya ya, supaya perkembangannya lebih bagus ya bagi dia ya. Nah, kalau untuk Rin memang disarankan untuk memakai baju warna hijau atau putih ya. Itu yang sesering mungkinlah dipakai. Cuma satu hal yang saya mau minta tolong untuk Valdo. Valdo ini sebaiknya jangan dikasih banyak makanan yang asin ya. Makanan asin termasuk daging B2 itu asin loh ya. Itu tolong dikurangi. Terus Rin itu yang manis-manis dikurangi ya. Sapi itu manis loh ya, itu tolong dikurangi juga. Terakhir Pak Kang, singkat aja nih. Nggak tahu bisa singkat apa enggak. Untuk unsur dominannya apa nih Pak Kang? Belum kejawab juga ini tadi. Unsur dominannya? Udah saya jawab tadi. Jawab ya? Udah. Berarti saya lagi ngeliat yang WA yang lain ini Pak Kang. Itu unsur dominannya saya langsung arahkan ke handicapnya tadi. Oh ya handicap. Oh siap. Ya. Oke, berarti udah kejawab semua nih ya Pak Kang ya? Sudah. Oke, udah kejawab semua. Sekalian mau pamitan juga deh Pak Kang. Terima kasih Pak Kang ya. Oke. Udah menjawab pertanyaan dari sahabat Sonora malam hari ini di Sonora Fungsil. Saya satu Pak Kang. Sampai minggu depan ya. Sampai minggu depan. Tapi kita juga harus mendoakan sahabat Sonora semua semoga semakin sukses dan sehat selalu. Selamat malam. Doa yang sama juga untuk Pak Kang dan juga keluarga dan juga untuk sahabat Sonora ya. Terima kasih Pak Kang. Selamat malam. Sama-sama. Selamat malam.